Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Yuda Permana, NIM 1202323, TPB 21 dari Prodi Teknik Geomatika. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pewarisan sifat berdasarkan hukum Mendel. Saya akan menjelaskan apa itu pewarisan sifat. Pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya. Ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat ini disebut genetika. Ilmu ini ditemukan oleh Gregor Johann Mendel. Ia lahir di Austria pada tahun 1822 dan dianggap sebagai bapak genetika karena studinya mengenai pola pewarisan sifat. Dalam penelitiannya, Mendel menggunakan tanaman kacang Ercis atau yang bisa disebut Pisum sativum. Hukum Mendel. Hukum Mendel terbagi menjadi dua, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 menjelaskan tentang segregasi di sebuah gen dan alel yang terjadi saat pembentukan sel gamet. Kemudian hukum Mendel 2 menjelaskan tentang proses penggabungan antara gen dan alel yang mengatur sifat-sifat tertentu. Hukum Mendel 1 disebut dengan hukum pemisahan gen atau hukum segresi yang menyatakan bahwa satu dari dua alel gen akan memisahkan diri pada saat proses pembentukan gamet keturunan. Sedangkan hukum Mendel 2 disebut dengan hukum assortment independent atau hukum asosiasi yang menyatakan bahwa alel suatu gen tidak akan memengaruhi gen yang lain. Kemudian persilangan. Persilangan terbagi menjadi dua bagian, yaitu monohibrid dan dihibrid. Monohibrid yaitu persilangan dengan satu sifat yang beda. Kemudian dihibrid ialah persilangan dengan sifat beda atau lebih. Macam-macam bentuk dahi. Yang pertama ada round type, yaitu bentuk dahi yang hampir seperti melingkar. Kemudian ada M-shape, yaitu bentuk dahi seperti huruf M. Kemudian ada rectangular, bentuk dahi lurus. Dan triangular, bentuk dahi yang hampir membentuk segitiga. Baiklah, berikut adalah silsilah bentuk dahi berdasarkan penelitian saya, di mana ayah dan ibu saya tidak memiliki pola V pada bentuk dahi mereka, yang kemudian menurun kepada kami bertiga. Atau dengan kata lain, now we do speak. Berikut ialah tipe pelekatan pada cuping telinga. Yang pertama, terpisah. Yang kedua, melekat. Baiklah, kemudian silsilah lobus telinga. Kurang lebih sama seperti silsilah pada bentuk dahi, di mana ayah dan ibu saya memiliki sifat pelekatan cuping telinga yaitu terpisah, yang mana akan menurun kepada kami bertiga. Pada simpulannya yaitu persilangan tersebut termasuk dalam monohibrid atau persilangan dengan satu sifat berbeda, yang maksudnya adalah pada persilangan ini kita hanya memperlihatkan satu sifat saja. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.